Tetapi apakah karena pekerjaan yang terlalu berat untuk sebuah ukuran membangun IKN itu, sehingga kemudian kita tidak memilih orang dalam negeri misalnya, entah lokal, entah nasional misalnya, sehingga kemudian harus mendatangkan dari luar. Apakah mungkin seperti itu pikirannya Pak Martinus? Ya, pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat di mana Pak ibu kota itu berada, itu kan harus terlibat. Ya. Mestinya kan, apakah tenaga kerjanya, apakah pejabat-pejabatnya. Nah, lalu timbul tanda tanya kita. Ketika, contohlah, ketika mulai dia hendak memilih pejabat otorita. Ya, kepala otorita. Kan kita lihat gencar Kaltim meminta bahwa paling tidak ada 1-2 orang lah yang dari pejabat-pejabat otorita itu ada orang daerah. Nah, ternyata hasilnya apa? Jadi kita agak sedikit meragukan apa sebetulnya tujuan pembangunan pemindahan kota ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke dalam Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, sebuah diskusi, sebuah dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Ada hal menarik dalam minggu-minggu ini, tepatnya tanggal 15 Juni lalu misalnya. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Dan kalau kita bicara ke belakang, sebelumnya di Ngopi itu sudah berkali-kali membahas ini soal bagaimana sistem pemilu 2024 yang sudah berjalan, yang kemudian ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi akhirnya tanggal 15 kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memutus tetap dalam proporsional terbuka. Kali ini kita akan bahas lebih jauh apa dampaknya, karena sebelumnya sekali lagi ini kan bagian pada diskusi di Forum Kalimantan Bangkit yang juga kita bahas di Ngopi. Sudah hadir bersama kita yang pertama adalah guru besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Hadin Muhjad. Assalamualaikum Pak Prof. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Jadi Prof, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sebelumnya sudah kita bahas beberapa kali di dalam Ngopi kita soal gugatan proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Kita akan bahas itu nanti di Ngopi kita kali ini. Kemudian juga hadir Dr. Subhan Syarif, seperti biasa. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita akan bahas itu, dan nanti kita juga masih menunggu bergabung dengan kita. Nih. Ada Pak Martinus ya, Pak Prof, dan juga Pak Hadin. Mungkin bisa sambil dipakai Pak. Sudah bergabung dengan kita juga inisiator Forum Kalimantan Bangkit yang juga punya pengalaman panjang kalau kita bicara Kalimantan Selatan dari sisi birokrasi, bicara pembangunan di Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Haji Martinus. Assalamualaikum Pak Martinus. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Pak Martinus, hari ini di Ngopi kita kembali bertemu dengan Pak Prof dan juga Bang Subhan bicara tentang karena sebelumnya kan kita di Forum Kalimantan Bangkit juga bicara soal yang kemarin tanggal 15 Juni diputus oleh Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu itu proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Nanti kita akan bahas juga soal bagaimana perkembangan dari kalau kita bicara tentang tuntutan Forum Kalimantan Bangkit yang kemarin. Pertama saya ke Pak Prof Hadin dulu. Pak Prof, soal putusan Mahkamah Konstitusi apa yang bisa Pak Prof tanggapi? Jadi kalau kita ikuti lah, kita kan memang sudah dapat putusannya kan. Dari putusan itu komposisinya 8 yang setuju, 1 yang disenteng lah, Arif Hidayat. Jadi dari 9 hakim mahkamah, 8 setuju, terbuka, 1 yang tidak tertutup. Setuju, tertutup. Tapi kalau saya ikuti lah, itu selain argumentasi ilmiah, itu nampaknya ada pengaruh ideologis ya. Ya. Nah, memang ini si Arif Hidayat ini ada latar belakang ideologis lah. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau saya baca putusan itu katanya argumentasi yang memohon, yang si pemohon judicial review nih,
bahwa yang terbuka itu kental money politik. Nah, itu disanggahnya oleh majelis hakim. Katanya dua-duanya potensi. Jadi mau terbuka mau tertutup memiliki potensi yang sama. Sekarang yang dipersoalkan yang lebih dekat dengan amanah konstitusi yang mana? Apakah memilih partai ataukah memilih perorangan? Lalu dengan argumentasi yang panjang lah. Nah, dia menganggap yang dekat itu yang terbuka, yang memilih langsung orang bersangkutan. Lalu tetap artinya kita menggunakan sistem seperti yang dianut oleh Undang-Undang 7 2017 lah. Nah, kalau kita kan ukurannya sebetulnya kedaulatan rakyat. Nah, sebetulnya semakin rakyat itu bebas menentukan, tidak digiring oleh partai kan? Ya. Nah, itu semakin wujud kedaulatan rakyat itu kan semakin nampak. Karena bila kedaulatan bilanya tertutup, kedaulatan rakyat tadi terbatas, dirampok oleh partai. Kan dia menyerahkan ke partai kan. Jadi partai yang memilih, yang caleg-calegnya kan partai milih. Nah, jadi ini pikir saya lebih kuat sebetulnya lebih terbuka, walaupun dengan beberapa konsekuensinya. Nah, misalnya akan terjadi di internal kan, konflik internal, persaingan antara. Tapi itu bisa diminimalisasi kan kalau partai itu lebih baik gitu kan. Kaderisasinya, konsolidasinya. Kalau partainya dengan kondisi yang sekarang, sekarang agak memang sama-sama sama-sama bermasalah, tapi lebih baik kan terbuka. Jadi setidaknya kompetisi itu akan berjalan, masyarakat lebih luas, lebih banyak pilihan dalam menentukan suaranya. Jadi rakyat lebih bebas gitu. Kan pemilik kedaulatan itu rakyat kan. Nah, dengan terbuka tuh rakyat lebih bebas menentukan. Kan Yusril kan berpendapat rakyat kita belum siap kan gitu. Belum bisa memilih orang yang baik. Nah, kita kalau menunggu itu kan lama. Sementara partai sendiri kan belum siap juga kan. Jadi sama-sama lebih baik kita mendewasakan rakyat kan, supaya semakin dewasa berpolitik. Oke. Sekarang saya ke Bang Subhan. Bang, kan sesungguhnya kita memaknai putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak sekedar soal terbuka atau tertutup, tetapi adalah seperti halnya diskusi kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada di salah satu restoran yang malam-malam itu bicara soal bagaimana kemungkinan potensi putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang digugat itu. Tapi kan lebih luas daripada itu, sesungguhnya kita bicara tentang, kalau tadi kata Prof Hadin, dengan sistem proporsional terbuka maka ada ruang pilihan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan orang-orang baik, partai-partai baik yang kemudian merepresentasikan pilihannya. Kalau kita bicara konteks Kalimantan hari ini, kan seringkali kita diskusi, Kalimantan itu tertinggal secara pembangunan, kebijakan yang tidak banyak berpihak pada Kalimantan, kira-kira itu kan menjadi bagian dari beberapa poin yang dibicarakan dan dibahas oleh teman-teman di forum Kalimantan Bangkit. Maka kan ada benang merah sesungguhnya yang kita hubungkan di situ. Antar sistem pemilu, kita memilih orang-orang baik, kemudian kita akan berharap nanti pembangunan di Kalimantan Selatannya akan menjadi lebih baik juga, atau Kalimantan secara umum. Apalagi ketika IKN itu betul-betul dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur, maka posisi Kalimantan kan harusnya menjadi semakin kuat. Kita perlu orang-orang hebat. Kalau bicara Kalsel ada 11 anggota DPR RI itu kita berharap orang-orang pilihan yang betul-betul kira-kira mampu memperjuangkan problem yang hari ini terjadi, Bang Subhan. Nah, itulah kenapa kemarin itu sebenarnya kan landasan berpikirnya itu kenapa kita pada satu dan kawan-kawan mendorong supaya dipilih itu ada proporsi yang terbuka, agar sebenarnya semua itu tergantung kepada figur orang, bukan kepada partai. Nah, seperti yang disampaikan Prof Hadin tadi kan pada dasarnya kalau sudah tertutup maka wewenang partai itu sangat kuat, sehingga mereka bisa menentukan siapapun orang yang mereka anggap bisa mewakili kepentingan partai tanda kutip, mungkin petinggi-petinggi atau elit-elitnya, tapi sisi lain kepentingan publik, kepentingan masyarakat itu menjadi
dikalahkan, bisa kalah di situ kan. Tapi kalau kita memilih misalnya proporsional terbuka, nah masyarakat ini kan bisa melihat sebenarnya figur-figur orangnya ini seperti apa. Iya. Nah, kalau kita masuk ke dalam konteks di Kalimantan tadi, bagaimana sebenarnya kita nantinya kan seperti yang kita diskusikan kemarin itu kan bahwa inti untuk berubah Kalimantan ini ke depan itu adalah melalui jalur dua kemungkinan pemilu pertama ini melalui Pilpres dan kemudian melalui legislatif dalam hal di DPR RI. Nah, sehingga dari sinilah sebenarnya ujungnya kita akan bisa melihat figur misalnya kalau presiden kan mungkin sudah bisa langsung kita ketahui calon-calonnya yang nanti akan bertarung kan sudah ada bisa diduga dan kita bisa menilai nanti siapa yang paling pas untuk Kalimantan ke depan. Nah, kemudian untuk si DPR RI-nya ini nanti akan bisa kita turut memberikan masukan bahwa sebenarnya tokoh-tokoh yang nantinya mau sepakat untuk memperjuangkan kepentingan Kalimantan akan bisa dilihat pada saat proporsionalnya itu ada terbuka. Jadi kita bisa misalnya kita bisa komunikasi langsung dengan tokoh-tokohnya bahwa misalnya masyarakat di Kalimantan tuh menginginkan bahwa ada perubahan lah di Kalimantan ini dalam hal misalnya mendapatkan keadilan, mendapatkan keberpihakan segala macam. Nah, termasuk misalnya mereka akan bisa didorong untuk bersepakat melakukan inisiasi perubahan terhadap regulasi yang akan mengatur misalnya apa yang menjadi kepentingannya yang ada di Kalimantan, misalnya pembagian hasil, kemudian bagaimana misalnya apakah mungkin Kalimantan Selatan dan Tengah, kemudian Barat itu akan mendapatkan sama dengan Kalimantan Timur yang mendapatkan perlakuan khusus. Hal-hal seperti itulah yang kita akan dorong dengan sistem yang proporsional terbuka yang memungkinkan kita bisa langsung berhubungan dengan tokoh-tokoh yang akan dicalonkan atau menjadi calon nantinya atau menjadi di DPR RI nantinya. Jadi kesempatan kita untuk memilih orang yang kita butuhkan, yang kira-kira bisa menjawab problem tadi, ada dengan proporsional terbuka. Karena tadi disampaikan Prof. Hadi bahwa kedaulatan rakyat itu akan lebih banyak terwujudkan pada saat misalnya kita bicara di proporsional terbuka. Karena di situ interaksi antara rakyat dengan misalnya calonnya akan lebih mudah. Karena dia sudah sejak lama kan sudah terbina tuh. Mulai zaman, artinya mulai mereka bercalon, sampai mereka bercalon, sampai mereka berpilih itu kan ada hubungan langsung antara misalnya si pemilih, warga, masyarakat, rakyat dengan calon-calon yang akan masuk melalui partai. Itu bisa diketahui lebih mudah komunikasinya. Tapi kalau tertutup kan kita tidak tahu. Artinya kita untuk membina itu membutuhkan ada tahapan lagi yang harus kita lalui. Kita harus melalui partai dulu. Nah, artinya kalau kita sudah masuk di partai, baru kita bisa ke bawah. Jadi kalau ibarat tanda kutip yang lagi viral itu kan bahwa petugas partai itu akan semakin kuat adanya pada saat dipilih di sistem tertutup. Petugas partai. Tapi kalau misalnya proporsional terbuka, petugas rakyat itu akan semakin artinya wakil rakyat itu akan semakin terlihat. Karena daulat rakyat akan lebih besar di situ. Oke, sekarang saya ke Pak Martinus. Pak Martinus menyambungkan dalam diskusi kita beberapa waktu lalu misalnya yang malam-malam itu bicara soal sistem proporsional terbuka, membaca potensi itu. Tadi nyambung sampaikan Bang Subhan, Pak Martinus tentu sebagai seorang menjadi bagian daripada inisiator Forum Kalimantan Bangkit melihatnya seperti apa. Ketika kita punya harapan, kita punya peluang, kita punya daulat yang lebih besar untuk menentukan pilihan orang-orang baik yang nanti akan duduk mewakili kita. Entah dalam konteks Kalimantan Selatan atau Kalimantan secara umum, atau nanti kalau kita bicara lebih luas, bicara tentang di Pilpres nanti, kita akan punya pilihan yang kira-kira, tadi sekali lagi, daulat masyarakat, daulat rakyat itu akan menjadi penting. Agar Kalimantan itu betul-betul dalam posisi yang dihargai, selayaknya kita mendapatkan apa, kira-kira seperti itu. Pak Martinus, tanggapannya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sama aja tanggapannya dengan Pak Prof. Hadim tadi, bahwa ya memang antara tertutup dan terbuka ini sama-sama punya kekurangan ya kan, dan kelebihan. Nah, jadi kalau kami simpulkan tadi kayak gitu. Nah, kekurangannya ya tadi kalau memang tertutup itu pemilihan anggota legislatif itu ditunjuk oleh partai. Nah, partai ini sebenarnya kita ada celah juga kekurangannya bahwa itu bisa bermainnya antara partai dengan yang ingin duduk sana. Nah, dan kedua mungkin aja kita orang ya bukan kita ini orang yang tiba-tiba masuk jadi anggota DPR. Nah, iya betul. Itu mungkin ada bisa nanti dalam pengesahan undang-undang, terus pengesahan anggaran segala macam mungkin sudah diatur orang-orangnya itu. Nah, itu yang kita khawatirkan kemarin kalau tertutup, ya kan. Nah, ini karena
orang-orangnya kan rakyat tidak tahu siapa. Ya. Siapa yang akan Ya, ditunjuk? Jadi rakyat yang memilih langsung terbuka itu tuh ya walaupun rakyat itu belum pandai tapi minimal bisa mengurangi yang tidak baik. Walaupun sama-sama tidak baik cuma oh ini orangnya kayak gini nih pernah terlibat ini ya kan. Nah, itu oh itu rakyat langsung memvonis itu tidak memilih ya kan. Tinggal sebenarnya pembelajaran dari kita aja pembelajaran oh ini partai kalau sebelum mencalonkan calon-calon legislatif ini harus disaring dulu ya kan saring dulu terus nanti sudah disaring standarnya sudah sama nah silahkan nantinya apa nah sebenarnya ketidakpercayaan masyarakat aja sebenarnya kalau tertutup sama-sama punya peluang nah, kalau terbuka ya memang bermainnya dengan rakyat dengan masyarakat ya kan masyarakat ya betul ya jor-jorannya ke sana nah tertutup kemungkinan besar itu kita tidak tahu bermainnya kemana ya kan nah itu nah jadi ya yang ke masyarakat ini ya itu tapi masyarakat seminim-minimnya pengetahuannya tetap memilih yang baik ya kan betul memilih yang baik walaupun itu ya istilahnya pengetahuan yang minim pun pasti memilih orang yang baik tidak mungkin memilih orang yang bekas ada kasus nah itu kan karena mungkin nah itu yang ya mungkin salah satu yang dikhawatirkan yang terbuka itu ya gitu ya kan nah mungkin karena kan banyak yang terlibat kasus-kasus itu mungkin ya mohon maaf mungkin rakyat sudah pintar tidak mau milih lagi itu nah jadi kami ya terima kasih itu dari MK memutuskan itu masih terbuka tapi tidak menutup kemungkinan mungkin berikutnya nanti baru bisa nah itu lewat pembelajaran dulu partai politik ini bisa aja sih kita kayak gitu bisa yang terbuka dan tertutup tapi kalau tertutup itu kalau sudah memang masyarakat percaya dengan partai ya kan mungkin dari kami itu aja ini menarik nih ini soal pilihan ya dua-duanya ini punya risiko sesungguhnya Bang Subhan, Prof Hadin. Di sini punya risiko, di sini punya risiko. Ini kan menentukan pilihan yang baik. Sama ketika hari ini ini agak keluar dari sedikit diskusi politik nih Bang Subhan, Prof Hadin. Soal ketika ada statement misalnya, siapa yang akan kalau kita bicara IKN hari ini kan dalam proses pembangunan kan, yang kemudian pilihannya adalah mempergunakan tenaga dari luar karena dianggap itu lebih mampu. Nah ini kan juga soal pilihan kan. Ini agak lebih luas. Tapi kan setidaknya menurut saya ini agak nyambung dengan ketika kita diskusi soal forum Kalimantan Bangkit bicara soal bagaimana posisi Kalimantan itu sesungguhnya. Kalau hari ini saja dalam proses pembangunan misalnya kita minim dalam keterlibatan. Apakah betul misalnya apa kabar dengan kemampuan kita dalam konteks lokal Kalimantan, dalam konteks nasional misalnya sehingga harus mengambil orang dari luar. Ini kan juga pilihan kan Bang Subhan. Jadi kalau saya bilang kan seperti ini sebenarnya ini kan agak aneh juga sebenarnya. Sebenarnya kan kalau tidak salah ya 2019 itu mungkin Pak Martius yang lebih tahu sebenarnya kan ada istilah dari pemerintah itu zaman Pak Jokowi yang mengedepankan penggunaan komponen lokal tenaga lokal komponen lokal artinya mulai material kemudian peralatan kemudian termasuk sumber daya manusianya jadi itu lebih mengutamakan komponen lokal yang digunakan dalam pembangunan di negeri ini tadi nah itu konsepsi yang sebenarnya kalau nggak istilahnya kita agak lupa lah ada istilahnya lah itu nah itu dengan statement yang kemarin ini jadi mentah nih kan. Ternyata dulu konsepnya Pak Jokowi ingin memanfaatkan komponen lokal semaksimal mungkin, tapi dimentahkan lagi oleh adanya pernyataan bahwa asing lebih memiliki kemampuan dibandingkan dengan sumber daya yang ada kita gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah kalau di bidang teknologi di bidang pembangunan infrastruktur. Misalnya salah satu yang menemukan fondasi cakra ayam. Nah, itu kan orang Indonesia. Asli Indonesia. Kemudian yang menemukan Sosrobahu sistem jalan tol itu Pak Martius tahu nanti bisa menjelaskan yang berputar itu juga orang Indonesia. Kemudian yang terakhir nih yang membuat kalau tidak salah flyover yang melingkar Pak Martius itu juga orang Indonesia. Nah bahkan ada orang Indonesia yang membuat 6 temuan terkait dengan teknologi konstruksi. Salah satunya membangun jembatan dengan tulangan rotan.
Kemudian beliau juga yang lebih hebatnya itu apa? Membuat inovasi, membangun bangunan di laut itu menggunakan sistem fondasi, kalau tidak fondasi sarang lebah. Namanya kalau tidak salah tuh Insinyur Agus Abdul Manan. Itu orang Sulawesi kalau tidak salah itu. Nah itu orang sebenarnya orang kementerian kalau tidak salah, Ya, beliau itu. Nah jadi sebenarnya kurang apa kita kan? Yang terakhir bahkan yang lagi viral itu kan pada saat Pak Anies membangun JIS kan, Jakarta International Stadium. itu juga kan menggunakan tenaga lokal. Bahkan bisa diakui oleh dunia tercepat, kemudian dengan bisa dirakit di bawah sebesar itu, diangkat ke atas. Nah kemudian membangun lagi yang apa, Formula E. Iya. Aspalnya juga, campuran aspal untungnya juga ada temuan baru lagi. Jadi sebenarnya kita juga agak heran juga kenapa misalnya kok bisa ada muncul hal-hal seperti itu. Nah kalau kita kaitkan konteks dengan proporsional terbuka, tadi yang kita diskusikan, sebenarnya di sini pentingnya. Sehingga pada saat misalnya kita nih, bisa kita bicara dalam ranah Forum Kalimantan Bangkit yang menginginkan sebenarnya terjadinya keadilan dan keberpihakan terhadap Kalimantan dalam hal ke depan, maka sebenarnya dengan proporsional terbuka itu calon-calon nanti akan duduk di DPR RI, mulai dari IPD-nya, mulai dari calon partai segala, ini akan bisa menjadi alat perekat antara kepentingannya kita secara universal, Kalimantan secara universal, termasuk tadi persoalan IKN ini bagaimana supaya orang yang ada di Kalimantan, sumber daya yang ada di Kalimantan menjadi pemain utama yang akan dilibatkan di sana. Dorongan fungsi daripada Dewan DPR sebagai fungsi pengawasan dan mungkin juga regulasi yang akan bisa menghasilkan keluaran-keluaran aturan, keluaran-keluaran kebijakan ke depan yang berpihak bagaimana supaya Kalimantan ini pada saat pembangunan IKN itu mendapatkan tempat yang lebih besar peluang untuk dilibatkan di sana. Tapi tadi ada kecemasan kita ketika hari ini belum lagi IKN itu dibangun, pilihan untuk para pekerjanya saja misalnya memilihnya dari luar. Sekarang saya ke Pak Martinus. Pak Martinus kan sebagai orang yang pernah, Bang Subhan kan berpengalaman panjang kalau kita bicara soal pembangunan. Tentu kalau kita melihat sesungguhnya, apakah memang karena bukan karena misalnya kemampuan kita yang rendah, tetapi apakah karena pekerjaan yang terlalu berat untuk sebuah ukuran membangun IKN itu sehingga kemudian kita tidak memilih orang dalam negeri misalnya, entah lokal, entah nasional misalnya, sehingga kemudian harus mendatangkan dari luar. Apakah mungkin seperti itu pikirannya Pak Martinus? Ya, jadi sebenarnya kita kurang mengerti juga kok ada statement yang mengatakan bahwa harus tenaga ada bule ya. Bule. Nah kalau untuk di Indonesia ya, tenaga-tenaga itu memang sudah banyak yang minta pintar. Banyak profesor-profesornya banyak. Nah itu kalau di ITB, di ITS, di UI itu udah banyak lah. Lain yang di universitas lain. Nah, mendesain aja bisa. Ya, kalau tidak salah kan mendesain itu Indonesia. Berarti bisa membangun orang kita. Nah itu kan lain kalau itu desain dari mana, suruh kita membuat. Nah itu mungkin agak harus belajar banyak. Orang desain sudah memperkirakan nih melaksanakannya harusnya begini nantinya. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan. Jadi orang kita pun, cuma mungkin ketidakpercayaannya ini karena tenaga kita gajinya murah. Jadi kerjanya malas-malasan kemungkinan. Tapi kalau digaji dengan standar yang bagus, lebih pintar orang kita. Itu. Artinya disamakan standarnya. Jadi kalau mendatangkan tenaga kerja dari luar dengan yang mahal, kalau kita mempekerjakan orang sendiri tapi dengan biaya yang mahal, maka yakin bisa. Tidak usah sama dengan itu. 70%-nya aja udah serius sudah kerjanya. Itu kemungkinan kira-kira banyak yang mau terlibat. Iya, mau yang terlibat. Karena kan Pak Martinus, konon katakan ada sekian juta orang tenaga kerja akan terlibat di sana kan. Artinya sesungguhnya ada banyak peluang itu. Nah, kalau saja kemudian semakin banyak tenaga kerja dalam negeri, tenaga kerja Kalimantan yang masuk ke situ akan luar biasa kan sesungguhnya. Nah, sebenarnya kan pembangunan itu untuk meningkatkan di sekitarnya ekonominya, ya kan. Nah, kalau itu misalkan tenaga dari luar, ya duitnya kan, uangnya kan dibawa keluar. Ya betul-betul. Kalau tenaga kita, berarti kan belanjanya di kita ya, di Indonesia lah belanjanya. Berarti kan uang tuh memang berputar di Indonesia. Itu kalau ekonominya. Nah, tapi kalau masalah teknisnya tidak ada alasan untuk yang tidak bisa. Kita bisa.
Kita bisa. Jadi tidak ada alasan bahwa tenaga kerja kita di Indonesia sendiri tidak mampu. Ya. Itu bukan jadi alasan sesungguhnya. Iya, kalau memang ini Kementerian PU libatkan di sana. Apalagi Ya Bang kan? Rasidi, dalam setiap pembangunan itu ada manual booknya. Ya istilahnya itu yang Bapak harus perencanaannya itu semuanya udah rinci tuh. Membangun ini waktunya berapa, biayanya berapa, komponennya apa-apa tuh sudah ada. Jadi sebenarnya orang kita pun mampu untuk itu. Jadi tidak ada alasan, Tidak ada alasan bahwa anak-anak Indonesia tidak mampu. Tidak mampu. Jadi itu tidak logis, itu tidak bisa secara diterima. Tidak langsung menjatuhkan harkat martabat kita loh itu. Secara tidak langsung itu. Betul, sepakat. Statement itu merendahkan martabat bangsa kita sendiri. Sehingga kita dalam posisi yang kemudian di bawah. Iya. Saya rasa ke Pak Purpadin, Pak Prof, kita ingin menilai dalam konteks itu kan tadi soal pilihan. Kenapa memilih menjadi orang luar yang dipekerjakan? Kenapa tidak menggunakan? Padahal kata Pak Martinus dan kata Pak Bang Subhan kan sesungguhnya kita tuh mampu. Bahkan kata Pak Martinus perencanaannya, desain itu kan kita yang bikin. Nah kalau kita mendesain saja mampu, kata Pak Martinus kan harusnya lebih dari itu kita mampu sesungguhnya, Pak Hadin. Ya, jadi ketika ada apa nih? Ada kebijakan mau memindah ibu kota. Nah, pikiran apa namanya? Dasar pemikiran bahwa pemindah ibu kota itu bukan hanya sekedar mengurangi beban beratnya Jakarta lah. Kemudian, jadi sebetulnya yang paling luas adalah untuk pemerataan pembangunan. Kan kita kan selalu ketertinggalan kan di Kalimantan ini kan pembangunan dari Jawa utamanya kan. Jadi semakin jauh dari ibu kota semakin tertinggal. Jadi pikiran bahwa pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat di mana ibu kota itu berada itu kan harus terlibat. Mestinya kan apakah tenaga kerjanya, apakah pejabat-pejabatnya. Nah lalu timbul tanda tanya kita ketika contohlah ketika mulai dia anak memilih pejabat otorita, kepala otorita, kan kita lihat gencar Kaltim meminta bahwa paling tidak ada 1-2 orang lah yang dari pejabat otorita itu ada orang daerah. Nah ternyata hasilnya apa? Jadi kita agak sedikit meragukan apa sebetulnya tujuan pemindahan ibu kota ini. Ya. Apa serius sih untuk pemerataan pembangunan? Lalu ada yang miring-miring kan. Ada yang hendak memberi kesempatan bahwa di sana ada lahannya lah. Kemudian itu harusnya ditanamkan bahwa tujuan utama pemindahan ibu kota itu adalah untuk kemaslahatan rakyat. Nah, jadi untuk membuka bahwa rakyat-rakyat yang jauh dari ibu kota Jakarta dulu, nah itu dia diharap menikmati pemindahan itu menikmati. Ya caranya tadi kan salah satunya ini kan pemerataan tenaga kerja, pemerataan jabatan, supaya tujuan bernegara yang dalam Undang-Undang Dasar itu tercapai untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bukan mensejahterakan asing gitu kan. Kita agak juga kan agak sedikit timbul pertanyaan ada tujuan lain kan. Prof, kan dalam beberapa kali diskusi kita di Ngopi misalnya, kita bicara soal apa keuntungan apa yang bisa kita peroleh ketika IKN itu pindah ke Kalimantan Timur. Nah, kemudian bicara soal kesetaraan, kita jangan sampai kemudian ketika IKN itu betul-betul dipindah ke Kalimantan Timur, kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mampu bersaing, SDM kita misalnya masih bawah dan segala macam. Nah, kan itu yang tidak kita harapkan. Hari ini menambah luka kita ketika misalnya di dalam proses pembangunan saja keterlibatan kita di situ kan menjadi minim misalnya, orang lebih memilih dari luar. Nah, maka yang kita cemaskan bahwa IKN ketika pindah kita hanya akan jadi penonton kan akan semakin dekat. Sudah kelihatan dari sekarang kan. Nah, jadi nampaknya lah kalau kita lihat sejarah lah, kalau kita hendak memenuhi keinginan tuh, itu evolusi itu kayaknya kurang berhasil. Kayaknya meminta revolusi ya. Karena evolusi tadi terlalu panjang. Terlalu lembut kita orang Kalimantan lembut. Nah, apakah
meminta Kalsel ya Kalimantan ini mau harus secara ya kayak seperti dulu kan Kalimantan Timur kan dengan apa dengan referendum iya minta memancam lah ya kan. Apakah cara-cara itu lalu pusat memperhatikan? Jadi kita harapkan pusat ini sejak awal juga harus mempertimbangkan Jangan menunggu ada letupan baru kemudian dipenuhi. Itu. Oke, sekarang saya terakhir nih, ini di sesi kita. Saya terakhir ke Pak Haji Martinus. Pak, kan kalau kita bicara Forum Kalimantan Bangkit ada banyak hal yang digagas di situ. Ada bicara soal keadilan pembangunan, bicara soal regulasi dan segala macam. Berkali-kali kita berharap betul misalnya dalam banyak diskusi di Ngopi ini, ketika IKN itu pindah, kita jangan jadi penonton, Pak. Nah, hari ini tadi bicara soal tenaga kerja saja, orang sudah mengambil dari luar. Nah, yang kita cemaskan nanti ketika IKN betul-betul pindah, SDM kita tidak siap dan segala macam, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, itu kan yang sesungguhnya tidak kita inginkan, Pak Martinus. Ya memang pembangunan IKN ini ya harusnya Kalimantan Selatan itu harusnya sudah siap untuk dibangun juga oleh pemerintah pusat, karena tidak menutup kemungkinan itu banyak yang Kalimantan Selatan pembangunan sebenarnya harusnya. Nah, mumpung ini mungkin jalan-jalan porosnya itu harus sudah dibangun. Nah, ini mumpung tanah ini belum berharga, harusnya pemerintah sudah memikirkan itu, sehingga itu ada ini dari lokal itu dapat pembangunan juga gitu ya kan, itu cukup dikerjakan oleh yang lokal. Nah, kalau cuma jalan-jalan aja bisa jembatan mau panjang berapa itu orang kita udah hafal tuh. Ya kan, kayak Pulau Balang apa ya kan, tenaga dari kita semuanya, tukang-tukangnya dari Jawa semuanya, ya kan, ya kan, insinyur-insinyurnya dari Jakarta, dari Jawa, dari semua. Jadi ya itu. Nah, kalau untuk perkembangan nanti memang harusnya Kalimantan Selatan itu sudah mulai dipikirkan pembangunannya. Nah, jadi itu. Nah, terus ini mengenai perhitungan jangan sampai nanti di PKN nanti terjadi kayak di Jakarta lagi. Nah, jadi harus sudah diatur pelabuhannya di mana, pelabuhan samudranya. Nah, itu harus jangan terfokus ke sana. Jadi semuanya tidak melewati dalam kota. Nah, contoh kayak di Jakarta. Jakarta itu kan bikin macet itu sebenarnya hanya dari pelabuhan Tanjung Priuk ke Balaraja sana, daerah industri, atau ke yang Bekasi itu. Nah, sudah jadi bawa lagi ke sana, kirim lagi kan. Nah, itu. Nah, jadi itu yang perlu diatur lagi sebenarnya. Terakhir Pak Martinus, kalau kita tidak ingin menyebut misalnya pembangunan di Kalimantan itu tertinggal, setidaknya kan kita sebut misalnya pembangunan kita menjadi lamban misalnya. Problem kita tuh ada di mana sesungguhnya? Apakah negosiasi kita yang terlalu rendah sehingga kita tidak bisa punya kekuatan lobby dan segala macam? Karena kan satu nih misalnya, katakan Pak Martinus menyinggung soal pembangunan kita, harusnya kita lebih banyak mendapatkan porsi Kalimantan Selatan ketika IKN itu pindah. Hari ini kan kabar buruknya misalnya rencana pembangunan jembatan dari Kalimantan ke Pulau Laut itu kembali kandas, Pak Martinus. Padahal kan sudah digagas lama waktu itu, termasuk di zaman sebelumnya kan, di era sebelumnya. Nah, lagi-lagi ini kan apakah karena persoalan nego dan lobby kita yang kurang, atau dukungan seperti apa yang kurang, sehingga ini terjadi, Pak Martinus? Itu kami dulu masih aktif. Nah, itu sebenarnya sudah ada tahun ini selesai. Tahapan. Sudah ada tahapan. Waktu itu kita menyusun sharing antara dua kabupaten dan provinsi. Kita tinggal dulu pemerintah pusatnya. Kita sharing waktu itu, kalau tidak salah itu Kota Baru 300, Tanah Bumbu 300, provinsi 500 waktu itu ya. Nah, itu miliar malah. Miliar. Itu cukup kalau perhitungan waktu itu, Pak. Di tingkat baik daerah itu harusnya itu sudah ada, kita sudah 1,1, sedangkan bangunannya 3,7 triliun. Kebiasaannya kita lobbynya tuh harusnya begitu, tunjukkan keseriusan kita, kita anggarkan. Nah, ini loh, kita punya tahapan-tahapan, ikut membantu pembangunan jembatan Kota Baru.
sisanya tinggal APBN. Biasanya itu langsung dibahas, itu bisa dibantu biasanya. Ya beberapa proyek yang kami alami ya kayak gitu semuanya. Tapi skema itu tidak berlanjut akhirnya. Nah, begitu kita sudah habis masa tugasnya, kayak apa atau berantaran ada COVID atau apa, mungkin sudah ini, lengah. Nah, kita itu kan biasanya itu kebanyakan itu tidak mau melanjutkan, ya kan, pekerjaan yang lama. Nah, itu. Padahal itu kan Iya, sangat prestisius. prestisius dan harapan masyarakat itu lebih besar sana. Kita jangan mikirkan yang orang punya mobil. Iya. Orang yang sepeda motor dan sepeda itu banyak yang ikut di ferry. Jadi ada yang kerjanya di Kota Baru, ada yang kerja di Batu Licin. Nah, itulah waktu itu kita merencanakan jembatan itu. Nah, secara Hankam lain lagi. Kalau Hankam artinya tidak ada jalan salah satu provinsi kabupaten yang terisolir. Iya, Karena kalau ada apa-apa serangan apa-apa terlambat, ya kan gitu kalau tidak salah tuh. Secara Hankam. Nah, itu makanya salah satu yang belum terhubung tuh hanya Kalimantan dan Pulau Laut itu. iya. Nah, itu jadi terus masalah lobby. Memang lobby itu penting. Lobby yang secara wajar, oke ya. Cara politik harus kita jalankan juga. Nah, disinilah peran kepala daerah, pemangku kepala dinas, harusnya itu lebih aktif. Jadi bukan hal pembangunan ini aja, yang lain-lain pun harusnya pertanian itu harus aktif kita. Nah itu jadi memang harus terjadi lobby-lobby yang memang kita beradu argumentasi di sana. Di Bappenas atau itu bisa sebenarnya bisa. Kalau kita memang mau kayak tadi yang secara revolusi tadi bisa kita ini Kalsel kan sudah menyumbang sekian, ayo turunkan sekian, ya kan? Nah, 3,7 triliun. Nah, padahal setahun sekian triliun, ya kan? Nah, harusnya bisa lah. Cuma kebiasaannya mungkin kalau ada pembangunan yang besar itu proyek-proyek yang lain agak terhambat sedikit, tapi itu paling 5 tahun, ya kan? Nah, itu. Contoh kayak kita dulu jembatan Rumpiang, ya kan? Rumpiang dulu daerah hanya menyiapkan 15 miliar, desain itu 300 miliar, 300 juta dulu ya. Nah itu kita revisi lagi, minta tingkat 2 revisi, ya jadi anggarannya dari Kabupaten Barito Kuala. Kita perbaiki desainnya, udah ini kita hitung lagi, akhirnya keluarnya 100 berapa, 50. Nah kita membantu hanya 15 miliar. Nah itu kena lobby juga. Nah sebenarnya baru ini yang harus ditanyakan Pak Martinus ini kan, ini kan sudah memahami medannya nih. Artinya seandainya dilanjutkan dengan modal yang terdahulu, yang tadi disampaikan, optimis apa tidak ini bisa jalan itu kan? Tidak seperti yang saat ini kan, tak jelas nih kapan dibangunnya. Jadi semakin suram, padahal secara kebutuhan kita sangat membutuhkan jembatan itu. Artinya dengan pengalaman Pak Martinus pada saat beliau aktif, nah sebenarnya kalau yang kita baca ini kan bahwa sebenarnya optimis sebenarnya itu bisa dilaksanakan. Iya bisa. Tapi ya memang alhamdulillah kami dengar sekarang provinsi akan menganggarkan 2024. Sudah bersama-sama kompromi lagi 2 kabupaten dan 1 provinsi ini untuk menganggarkan di 2024. Jadi melanjutkan yang tertunda itu. Tapi apakah selesai? Ya kan? Nah, itu tinggal kita nuntut itu aja. Berapa dianggarkan, berapa ini. Kalau dulu skemanya sudah jelas. Bentang yang ini Kota Baru yang bentang ini, Tanah Bumbu yang provinsi ini. Bentang tengah APBN. Jelas dulu itu sudah. Atau kabur. Jadi itu. Nah, jadi ya kami sangat mengharapkan sebenarnya itu harus diselesaikan secepatnya. Tapi secepatnya juga tidak bisa dalam 2-3 tahun anggaran. Pasti akan ada skema waktu yang akan kita lakukan. Tapi sesungguhnya yakin dengan upaya yang kita lakukan dengan skema tadi, kita bisa menyelesaikan jembatan itu dengan segala kebutuhannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Martinus. Terima kasih Bang Subhan atas waktu kita diskusi kita dalam ngopi kali ini. Ada banyak hal sesungguhnya. Tapi yang menarik adalah soal bagaimana kita memperkuat jaringan, memperkuat lobby dalam tanda petik untuk kepentingan tadi daerah. Satu, memperkuat revolusi. Tadi disampaikan Prof. Hadir, apakah perlu kita harus menunggu ada letupan dulu baru kemudian kita diperhatikan? Loh beliau ini. Ya itu kan menjadi bagian penting Bang. Tapi setidaknya
tahun depan 14 Februari kita akan pemilu. Maka setidaknya kita inginkan memberikan pemahaman politik yang benar bahwa ketika kita menentukan pilihan sebagai hak konstitusional, gunakan itu dengan baik untuk memilih orang-orang baik yang nanti bisa memperjuangkan Kalimantan ini. Kira-kira kan seperti itu. Kalau kita tidak bicara mendikotomikan antara nasional dan Kalimantan, tetapi setidaknya inilah kebutuhan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Subhan, terima kasih Pak Haji Martinus, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini. Ada banyak hal kita bicarakan, mulai dari awal kita bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi, kita tetap dalam proporsional terbuka. Kemudian kita bicara soal Kalimantan, bicara soal bagaimana sesungguhnya pentingnya jaringan dan segala macam kalau kita bicara tentang dalam konteks pembangunan saat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.